Sejarah Kerajaan Mataram kuno. Awal mula pada abad ke-7 Masehi. Kerajaan Mataram kuno didirikan pada abad ke-7 Masehi oleh Raja Sana, yang merupakan keturunan dari Raja Tarumanegara. Kerajaan ini awalnya berdiri di Jawa Tengah, dengan ibu kota di Mataram, yang sekarang adalah kota Yogyakarta. Selanjutnya perluasan wilayah, abad ke-8 Masehi. Pada abad ke-8 Masehi, Kerajaan Mataram kuno mulai memperluas wilayahnya ke arah timur dan barat. Raja Rakai Panunggalan memperluas wilayah ke arah timur, sedangkan Raja Rakai Pikatan memperluas wilayah ke arah barat. Selanjutnya ada pembangunan candi abad ke-8 sampai 9 Masehi. Pada abad ke-8 sampai 9 Masehi, Kerajaan Mataram kuno membangun beberapa candi yang terkenal, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Kalasan. Candi-candi ini dibangun sebagai tempat peribadatan dan untuk memperingati masa kejayaan kerajaan. Pindahan ibu kota abad ke-10 Masehi. Pada abad ke-10 Masehi, Kerajaan Mataram kuno memindahkan ibu kotanya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Raja Empu Sindok memindahkan ibu kota ke Watugaluh, sekarang Kabupaten Jombang. Sedangkan Raja Dharmawangsa memindahkan ibu kota ke Watamas, sekarang Kabupaten Mojokerto. Keruntuhan abad ke-11 Masehi. Pada abad ke-11 Masehi, Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan. Raja Dharmawangsa digantikan oleh Raja Airlangga, yang kemudian membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Kahuripan dan Kerajaan Janggala. Dengan demikian, Kerajaan Mataram kuno berakhir digantikan oleh kerajaan-kerajaan lain di Jawa. Namun warisan budaya dan sejarah Kerajaan Mataram kuno masih dapat dilihat hingga saat ini. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno yaitu candi. Pertama, Candi Bima, Candi Kalasan, Candi Palasan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Palwan, Candi Puntadewa, Candi Sembar, Candi Srikandi, Candi Borobudur. Dan prestasi, saya akan juga sebutkan prestasi Kerajaan Mataram kuno, yaitu prestasi Canggal, prestasi Kalasan, prestasi Matsyashi, dan prestasi Kelurak. Pertama ada Candi Bima. Candi Bima adalah candi Buddha yang terletak di Komplek Candi Dieng, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-8 Masehi. Yang kedua ada Candi Kalasan. Candi Kalasan adalah candi Buddha yang terletak di Yogyakarta, dibangun pada abad ke-8 Masehi dan merupakan salah satu candi Buddha tertua di Jawa. Yang ketiga ada Candi Pelawasan. Candi Pelawasan adalah candi Buddha yang terletak di Yogyakarta, dibangun pada abad ke-9 Masehi dan memiliki arsitektur yang unik. Yang keempat ada Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu yang terletak di Yogyakarta, dibangun pada abad ke-9 Masehi dan merupakan salah satu situs warisan UNESCO. Yang kelima ada Candi Sewu. Candi Sewu adalah candi Buddha yang terletak di Yogyakarta, dibangun pada abad ke-8 Masehi dan merupakan salah satu candi Buddha terbesar di Jawa. Yang keenam ada Candi Mendut. Candi Mendut adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-9 Masehi dan memiliki arsitektur yang unik. Yang ketujuh ada Candi Pawon. Candi Pawon adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-9 Masehi dan memiliki arsitektur yang unik. Yang ke-8 Candi Puntadewa. Candi Puntadewa adalah candi Buddha yang terletak di Komplek Candi Dieng, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-7 Masehi. Yang ke-9 ada Candi Semar. Candi Semar adalah candi Buddha yang terletak di Komplek Candi Dieng, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-7 Masehi. Yang ke-10 ada Candi Srikandi. Candi Srikandi adalah candi Buddha yang terletak abad ke-7 Masehi. Dan yang terakhir ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah, dibangun pada abad ke-9 Masehi dan merupakan salah satu situs warisan UNESCO dan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Prasasti Canggal pada tahun 732 Masehi. Diceritakan pembangunan hingga oleh Raja Sanjaya. Prestasi Kalasan pada tahun 778 Masehi menceritakan
pembangunan Candi Buddha oleh Raja Panangkaran, Prestasi Matsyashi. Pada tahun 907 Masehi, menciptakan pembangunan candi oleh Raja Balintung, Prestasi Kelurak. Pada tahun 782 Masehi, menciptakan pembangunan Candi Buddha oleh Raja Panangkaran. Raja-raja yang memimpin. Raja-raja yang memimpin kerajaan Mataram kuno beserta sejarahnya. Yang pertama, Raja Sanjaya pada tahun 362 sampai 360 Masehi. Sejarahnya yaitu pendiri kerajaan Mataram kuno, memimpin kerajaan selama 28 tahun, membangun beberapa candi termasuk Candi Kalasan. Yang kedua, Raja Rangkai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. Sejarahnya yaitu anak Raja Sanjaya memimpin kerajaan selama 20 tahun, membangun beberapa candi termasuk Candi Kedu. 3. Raja Pakai Pikatan. Dia adalah anak Raja Pakai Garung yang telah memimpin kerajaan selama 12 tahun dan telah membangun beberapa candi termasuk Candi Prambanan. 4. Raja Empu Sindok. Dia adalah pendiri dinasti Isyana, memimpin kerajaan selama 18 tahun dan membangun beberapa candi termasuk Candi Jago. 5. Raja Airlangga. Ia telah memperluas beberapa candi, salah satunya adalah Candi Prambanan dan Jago, membangun sistem irigasi dan memajukan ekonomi kerajaan. Masa kejayaan Rakai Pikatan sampai Dyah Balitung 838 sampai 910 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno mengalami kemajuan yang pesat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Raja Rakai Pikatan memperluas wilayah kerajaan dan membangun beberapa candi termasuk Candi Borobudur. Raja Dyah Balitung memindahkan ibu kota kerajaan ke Jawa Timur dan membangun beberapa candi termasuk Candi Prambanan. Masa keruntuhan Dyah Wawa sampai Erlangga 924 sampai 1041 Masehi. Pada masa ini, kerajaan Mataram kuno mengalami kemunduran yang pesat dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Raja Dyah Wawa tidak dapat mempertahankan kekuasaan kerajaan sehingga kerajaan menjadi lemah. Raja Erlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu kerajaan Kahuripan dan kerajaan Janggala, yang kemudian menjadi cikal bakal kerajaan Singasari dan kerajaan Majapahit. Jadi, kehidupan masyarakat, sistem pemerintahan dan politik Mataram kuno diperintah oleh raja yang memiliki kekuasaan absolut dan diangkat sebagai titisan dewa atau dewa raja. Kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan diangkat sebagai titisan dewa atau dewa raja. Kerajaan ini terbagi menjadi dua dinasti utama, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Shailendra yang bercorak Buddha. Pemerintah bersifat feodal, dengan raja sebagai pemimpin tertinggi, dibantu oleh pejabat tertinggi, bangsawan, dan kepala desa. Akhir dari kerajaan Mataram kuno terjadi pada tahun 1045 Masehi, ketika kerajaan tersebut dibagi menjadi dua bagian karena perselisihan antar Jawa dan Sumatera, yaitu satu, kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kameswara yang merupakan putra Raja Airlangga. Yang kedua, kerajaan Janggala yang dipimpin oleh Raja Garasakan yang juga merupakan putra Raja Airlangga.